Shalom, selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan namanya atas berkat-Nya bagi kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Buat penyertaan-Mu Tuhan, Engkau memperkenankan kami pada pagi hari ini melalui kuasa dan berkat-Mu, melalui napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan melalui sukacita kami pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi renungan bagi kita di hari Selasa 10 Agustus 2021 tertulis di dalam kitab Mazmur 17 ayat 5 dikatakan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Demikian firman Tuhan. Salam sehat bagi kita semuanya. Pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau disapa oleh firman Tuhan melalui satu persoalan hidup yang dihadapi oleh pemazmur atau Daud, atau istilah yang sering kita kenal dengan saat ini dia dibuli. Apakah akibat iri atau sirik akan orang-orang yang ada di sekitarnya? Bahkan persoalan seperti ini juga sering kita hadapi. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang licik dan yang jahat, menuduh orang lain jahat demi mencari teman, demi mencari popularitas atau simpati dari orang lain. Itulah sifat daripada orang yang iri, orang yang selalu menabur kebencian, orang yang selalu membuli orang-orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak hanya sebatas persoalan yang dihadapi oleh Daud, namun dia kehilangan nyawanya, dia terancam nyawanya, sehingga dia benar-benar meminta pertolongan kepada Tuhan dalam doanya. Begitu pengharapan yang dia sampaikan di dalam doanya kepada Tuhan. Dia memohon, ya Tuhan, perhatikanlah seruanku, berilah telingamu akan doaku. Saking terancamnya hidup daripada pemazmur itu atau Daud itu, dia berseru, ya Tuhan, hanya Engkaulah pertolonganku, perhatikanlah seruanku, berilah telingamu kepada doaku. Benar-benar Daud mengikat dirinya dengan Tuhan supaya Tuhan memperhatikan dia, mendengarkannya. Jemaat yang terkasih, tidak ada manusia yang lepas dari persoalan, dari masalah kehidupan. Berat atau ringan, lambat atau cepat, pasti masalah itu akan datang dan akan kita hadapi. Terkadang persoalan yang kita hadapi itu bisa sama dengan persoalan yang dihadapi oleh orang lain, namun tidak semua manusia itu sama cara menyelesaikan masalah. Kadang kita menyelesaikan masalah kita dengan keegoisan kita sendiri, merasa kita tidak memerlukan pertolongan orang lain, secara khusus pertolongan Tuhan. Kadang kita terlampau membela diri kita. Kita sering menganggap diri kita yang benar demi harga diri. Karena kita menganggap diri kita benar, dengan mati-matian kita membela diri kita sekalipun kita salah.
Namun pada saat ini Daud meminta pertolongan dari Tuhan. Kenapa dia meminta pertolongan dari Tuhan? Bukan karena soal masalah dirinya terancam, tetapi ketika dia meminta pertolongan kepada Tuhan, dia mau menyatakan hanya Tuhanlah yang menjadi hakim yang benar dan yang adil. Biarlah Tuhan yang memutuskan hubungan itu. Jika Daud yang bersalah, biarlah Tuhan yang memberikan hukuman. Tetapi jika Daud tidak bersalah, biarlah Tuhan yang melepaskan dia dan memberikan sukacita kepada dia. Karena itu kita perlu waspada, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam konsep kehidupan dan konteks kehidupan kita sekarang ini. Apa mungkin orang yang jahat itu memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak bersalah? Apakah pantas, apakah wajar orang yang bersalah itu memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah? Seharusnya justru sebaliknya, orang yang tidak bersalahlah yang memberikan hukuman kepada orang yang bersalah. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita perlu hati-hati. Jika ada dari antara kita yang memiliki sifat seperti itu, mengundang orang lain untuk membenci seseorang karena kita sakit hati, karena kita tidak senang melihat dia, maka kita mengundang orang lain, mengajak orang lain untuk membenci dia. Itu sama dengan apa yang dihadapi oleh Daud pada saat ini. Dan mungkin kita sendiri pun pernah menghadapi hal seperti itu. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini Tuhan memberikan solusi bagi kita. Jika kita menghadapi masalah, Tuhan mau memperbaharui pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman kita yang selama ini ketika kita menghadapi persoalan hidup, bagaimana kita menyelesaikannya, dengan apa kita menyelesaikannya. Maka Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini. Setiap manusia tidak akan pernah lepas dari persoalan hidup, tetapi setiap manusia belum tentu sanggup menyelesaikan persoalan kehidupan yang dihadapinya. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita perlu tahu, setiap manusia memiliki sebuah ruangan di dalam hidupnya, di mana ruangan itu hanya dapat diisi oleh Tuhan sendiri. Bahkan materi yang banyak, alam yang indah, sahabat yang baik tidak dapat mengisi ruangan itu. Kita ingat sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap manusia itu memiliki satu ruangan di dalam hidupnya, di mana ruangan itu hanya dapat diisi oleh Tuhan sendiri. Ruangan itu hanya dapat diisi oleh Tuhan itu sendiri. Kenapa? Bahkan materi yang banyak, alam yang indah, sahabat yang baik, tidak ada yang dapat mengisi ruangan itu. Apapun keadaannya, satu jalan: mencari kehadiran Tuhan yang selalu mendatangkan damai. Itulah sebabnya saat yang menyenangkan dalam hidupmu, pujilah Tuhan. Saat yang menyenangkan dalam hidupmu, pujilah Tuhan. Saat-saat yang sulit dalam hidupmu, carilah Tuhan. Saat-saat yang teduh dalam hidupmu, sembahlah Dia. Saat-saat yang menyakitkan dalam hidupmu, percayalah pada Tuhan. Dan setiap saat jangan lupa bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, jika saudara percaya bahwa ruangan yang ada dalam hidupmu itu hanya diisi oleh Tuhan, katakan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan,
di tahta kemuliaan-Mu. Karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kasih setia-Mu Tuhan tidak tergantikan oleh siapapun di tengah-tengah dunia ini. Karena kasih setia dan kuasa-Mu itulah Tuhan, kami dapat Tuhan perkenankan untuk bangkit dari setiap tidur kami. Kau berikan kepada kami napas kehidupan, dan Tuhan izinkan kami untuk memulai aktivitas kami. Dan melalui firman-Mu pada pagi hari ini yang Kau ingatkan kami Tuhan, supaya langkah kami tetap mengikuti jejak-Mu, supaya kaki kami tidak goyah. Itulah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami setiap orang yang percaya. Melalui hamba-Mu Daud yang menghadapi persoalan kehidupan, ancaman hidup, namun dia memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber keadilan, kebenaran. Biarlah Tuhan yang selalu membuat kebenaran dan keadilan itu bekerja dalam setiap pribadi kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat seluruh aktivitas jemaat. Apapun yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami, kami yakin bahwa Tuhan adalah Allah kami yang menjadi gembala kami, yang menuntun kami Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa secara khusus buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan, yang terbaring sakit oleh karena penyakit apapun, secara khusus COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya bahwa tiada kuasa dunia yang mampu mengalahkan kuasa-Mu Tuhan. Bahwa tidak ada kasih setia dan cinta kasih yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia ini yang mampu dunia berikan kepada kami. Tolong Tuhan, Kau yang mengurapi, Engkau yang membalut, Engkau yang memberkati obat yang dimakan, yang dikonsumsi oleh setiap jemaat-Mu, dan memberkati setiap medis melakukan yang terbaik untuk kesembuhan mereka. Berkati setiap keluarga mereka Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah bangsa kami ini. Karena ini kami yakin dan percaya Tuhan, apapun persoalan kehidupan bangsa kami ini, Tuhan akan mengangkatnya untuk memberikan kesejahteraan bagi kami. Melalui Tuhan memberkati para pemimpin, pimpinan negara kami yang tertinggi sampai yang terendah. Jauhkan Tuhan radikalisme di tengah-tengah bangsa kami ini yang ingin memporak-poranda kesatuan, kebineka tunggalan bangsa kami ini. Berikan kebijaksanaan, kesehatan, dan lindungi Tuhan pimpinan negara kami untuk memberikan yang terbaik kepada negara ini. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat gereja-Mu HKBP, pimpinan yang tertinggi sampai para pelayan yang terendah yang ada di pos pelayanan. Kami yakin dan percaya Kau memberkati seperti hamba-Mu Daud. Kau berkati Tuhan, Kau limpahkan sukacita bagi setiap pelayan-Mu, dan begitu juga jemaat. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan akan memakai gereja-Mu menjadi alat terang dan damai di tengah-tengah negara kami. Terimalah doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, atas nama seluruh pelayan kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat, jaga protokoler kesehatan, lakukan protokoler kesehatan, dan terimalah salam kami, salam sehat. Horas.